Jadi nan laki di badan ustaz kau pak, kau paragi orang sadoi. Ada tak? Aku di Turki orang balian. Jadi ustaz kau gadang dek paragi orang dek. Ini apa ini? Ya kan? Ada seorang nan gitu. Ya kan? Tapi nanti ada jamaah sampai kini lah 5 tahun nemu kematian bini, tidak ada yang nak mencari yang bini seorang. Ya kan? Ini bapak. Lah ya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan Kabiaro. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, remaja Islam nanlah menjawe salam. Ambo doan sadonyo masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikatan Keluarga Minang, warga Kabupaten Cikarang asal Karawang, warga Kabupaten Karawang asal Sumatera Barat atau Minangkabau. Minangkabau nanti golua perintah datuk para patieh inyo barajo jo mau pakai. Dengan kesepakatan kita bersama, orang Minang yang dirantau di Karawang ini bisa terangkat acara yang mulia ini. Membangun ukhuwah Islamiyah, menyambung jembatan hati, meningkatkan silaturahim. Itu 3 yang kita dapat. Pertama, memperpanjang umur. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menambah rezeki. Ya kan? Inilah faedahnya kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan Bapak Ketua sehat. Kemudian yang kita hormati Bapak Sekretaris dan seluruh jajaran pengurus yang berkorban tenaga, fisik, materi
terangkatnya acara ini yang juga dimotori oleh anak-anak muda, pemuda-pemudi kita, paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah Medan. Saya doakan pemuda-pemuda Minang yang tinggal di Karawang ini seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Salman Al-Farisi, dan pemuda-pemuda Islam yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk agama, akidah, dan tauhid di dalam membela Islam, panji-panji Islam, tauhid di atas muka bumi ini. Semoga para pemuda diberi hidayah oleh Allah. Amin. Sebab pemuda ko tiga lo baginya Pak. Di negari awak di Minangkabau bujang. Pertama bujang parisau atau siang malam menyandang gitar situ. Orang takziah di rumah orang gaiknya lagu gereja tua. Atau pemuda namanya bujang parisau. Adolo pemuda ko bujang langkisau. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipange babana kampu kaki. Ya kan? Itu minumannya minuman keras. Isapannya ganja yang dihirupnya lem. Ya kan? Itulah dia. Dia tidak bisa membedakan mana yang madu dan mana yang racun. Ya kan? Mudah-mudahan pemuda Minangkabau dan tinggal di Karawang dan di mana saja terhindar dari sebutan nama bujang langkisau. Nan ambo caliak malam kini tanya tu pemuda Minang nan tinggal di Karawang masuk kategori nan katigo bujang pasurau. Itu salah satunya nama membaca Al-Quran anak kita putra dari Buya Adam Malik. Sudah kita dengarkan ayat yang dibacanya sebentar ini. Semoga dia menjadi ulama besar. Amin. Nan kami hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labek buah nan masak makanan anak kemenakan. Yang membimbing anak kemenakan kita baik di kampung maupun di rantau. Mudah-mudahan niniak mama indak berubah menjadi niniak ngangak. Nyo ado niniak mama ko Pak berubah jadi niniak ngangak atu. Nyo jual isi tanah dun sanaknya di kampung. Atu nyo lari ke rantau. Labi lo piti rantau nyo pulang lo balik. Nyo jual lo janjang le. Janjang rumah gadang. Apa ilo ke rantau balik? Beko labi lo piti pulang lo balik. Itu namanya niniak ngangak. Mudah-mudahan bukan seperti itu. Yang kita hormati ibu-ibu bundo kandung. Ibu-ibu yang masih dinas suaminya di ASN itu namanya ibu-ibu PKK, ada juga namanya Dharma Wanita. Yang suaminya masih aktif di Polri itu namanya ibu-ibu Bayangkara. Yang ada organisasi Islam Muhammadiyah Perti dan sebagainya Muhammadiyah, ada pula kelompok ibu-ibunya namanya ibu-ibu Asyiyah. Kemudian ada lo ibu-ibu besar lepis sampi nyo cabi dilutui abuaknya nyo pirangan serupa bulu simpai baju kaus sampi selendang nyo lilian dilii nyo membawa buku cie jo pena tu ibu-ibu budanir namanya, badan usaha badan dana rentenir, budanir, badan usaha dana rentenir.
Mudah-mudahan ndak ada orang Minang di Karawang nan karajo di PT Budanir tu. Kita doakan ke Allah. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu ini berhasil mendidik anaknya menjadi anak salihah. Amin. Siana nalun bahormati lah. Kita sebenarnya orang terhormat sadonya Pak. Ndakna kita baca kata-kata penghormatan dari awak orang terhormat. Kalau bagaimana? Kalau kita mengikuti perintah Allah dan Rasul, kita orang terhormat sampai meninggal nanti pasti husnul khatimah. Kalau kita mematuhi Allah dan Rasul. Tapi kalau kita engkar kepada Allah, itu tidak akan menjadi orang yang terhormat. Semoga doa-doa kita dalam menghormati tadi dikabulkan oleh Allah. Semoga semua kita menjadi orang yang terhormat di samping manusia, menjadi orang yang saleh di sisi Allah. Amin. Ya. Lahir sehat ibu-ibu apa-apa. Tapi nanti mati juga. Calilah. Pasti mati. Jadi dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat kita meninggal. Percaya enggak? Enggak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Berapa umur beliau? 63 tahun. Jaraknya dengan kita sekarang diperkirakan 1400 tahun lebih. 1400 tahun kurang 63. Lah berapa tahun beliau dalam kubur? Lah 1000 sampai ratus tahun lebih. Jadi dunia ini amat pendek kita resapi, kita cicipi. Kita lama di alam kubur. Amboko kok mati gini kok Pak? Alun tentu hari ke kiamat 100 tahun lagi. Bab itu di Padang orang akan membangun flyover gini tu. Dari Lubuk Peraku sampai Kaya Sirah. Karena lah banyaknya truk nan menunggik mendaki Istinjau Lawi itu. Iya kan? Akan dibuat flyover serupa kilo 9. Kalau tahu orang dunia ke kiamat lain, tak gunanya buat jembatan tu lain. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak. Jadi kiamat menurut kita lama lagi. Menurut Allah sebentar. Ya kan? Yang kiamat segera pasti kita temukan. Berpisah tubuh dengan badan. Berpisah nyawa dengan badan. Atau kiamat segera namanya. Kiamat kecil harus kita dapatkan. Ya kan? Jadi sebentar saja dunia ini. Makanya kita jangan bingi ke orang kayu, jangan merasa tak senang orang dapat jabatan. Ya kan? Semakin kaya seseorang, semakin kikir dia, semakin sulit hari berhisab nanti. Percayalah. Semakin kaya orang, semakin kikirnya. Atau kekayaannya tu kumpulan dari nan haram. Tambah sulit hidupnya di akhirat nanti. Ya apa enggak? Nah, di kubur menderita, di mahsyar menderita, naik mizan timbangan berat ke kiri, meniti sirat sebentar baru lah masuk ke dalam neraka. Ya kan? Untuk itu kita bangunlah selalu persaudaraan. Adona ibu kandung sibiran tulang buah hati limpo bakuruang tali niat labuan cinta bintang semarak perhatian talu ancua danau baguluang pasti menjadi persimbangan tapi jauh di kampung. Siapa yang dekat adalah tetangga kita, orang sekampung. Jadi jadilah kita orang saleh. Boleh hamba pantun jalan. Karawang lumbuang nyo bare. Orang nyo elok.
belok baso, tetaplah kita banyak beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Tu sebentar tu sedang karang pantun tu. Ya kan? Sebablah dapat informasi dari ketua Karawang ko banyak ba? Banyak bare, tapi sanduak nasi ketek na tadi. Ya kan? Bare banyak sanduak nasi ketek. Tapaso ambo duo batambo. Ambo lah jale orang banyak makan sanduak nasi seketek mana. Ya kan? Tapi orang lapor tadi minta berfoto yo ambo lah ibu foto yo. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Nyo kalau bare tu banyakan sanduak nasi seketek. Letarnya ada ibu tu. Nah itu. Ya kan? Biarlah gak bahar balinya seketek. Orang Minang ko banyak makan karena nyo banyak ke sawah. Inilah gunanya kita berkumpul ini. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah kita meninggal, kalau orang yang tidak taat kepada Allah, atulah lebih perkara macam. Lalu meninggal lebih perkara macam. Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak lagi persoalan. Yang akan kita cari dulu utama silaturahim, persaudaraan, membangun ukhuwah. Kalau kita lah serupa itu, itulah sama aja tangan kuah. Umur ambo kini kurang 2 bulan 73. Kalau tiba bulan Juni itulah 73. Abara umur tangan ambo? Berapa? 73 lo dah ada tangan kau nak sekarik-sekarik lagi ada. Nah, iya kan? Pernahkah tangan ambo kau baca kak? Ndak. Nyoba saudara setarui. Iya kan? Menurut ibu jawab pak, iko di baliannya di orang di Lampuang, jabga. Kurang Karawang kau tadi bajunya kue. Iya kan? Nah, kalau di Lampuang dulu orang Minang jam kau Bali. Kambo kecil namanya Alexander Christie. Katanya gak maha aja walinya sehari jam kok. Aku di Lampuang. Ko kapatang ko sabalun bulan puasa atau diundang mengaji ke Bandung jo ke Jogja. Aiko lo bajunya lagi. Di orang pesisir selatan, Kesatuan PKPS pesisir selatan. Nan tinggal di Jogja. Aiko lo bajunya. Ambo bawa lo kemari beli baju ko. Nyo baju dia orang ko dimanfaatkan, jangan disimpan-simpan. Supaya kita beribadah, pahalanya mengalir kepada orang yang membelikan baju ini. Aku orang Karawang lah mau kuan baju lo tadi. Ya Allah, masuklah orang ko ke dalam surga ya Allah. Amin. Ya kan? Jadi nan laki di badan ustaz ko pak, ko paragi orang sadoi. Ada nak? Aku di Turki orang balian sa. Ya kan? Ko kopiah ko anak haji Sarbaini magi. Jadi ustaz ko gadang dek paragi orang dek. Ini apa-apa ini. Ya kan? Ada seorang nan magi. Ya kan? Tapi nanti ada jamaah sampai kini lah 5 tahun nemu kematian bini, tak ada yang nak mencari yang bini seorang. Ya kan? Ini bapak. Lah ya tu. Tak seorang je. Kalau nak membelian baju bah, banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, yang saya muliakan. Setelah kita diproses di alam kubur, ya kan? Awak menunggu hari kiamat. Tapi kalau silaturahim awak baik, persaudaraan awak serupa 2 tangan, jam ko tadi nan memakai ke tangan kita nama.
pasti tangan suhu. Ndak bisa nyo memasang seorang. Angkok kabajam pakai salah seorang, ndak. Dibantu oleh tangan kanan. Ya kan? Kalau bakabuiknya digosokan yo kain. Baru nyo pakaian. Tapi giliran makan lama, sari kayo jo katan, kacang tojin, tahu isi, ya kan? Atau susu kotak. Abo taman nuang jo sari ko bangko banyak kawaye. Nam banyak aye ko na biasa nago. Kalau nago banyak aye ko danya. Tapi ndak aga do. Beko cari se plastik je deh. Ambo bawa ke hotel sado beko. Ya kan? Kalau ambo tinggal melihat tu panitia kalau nak nape. Ini apa-apa. Ajan je ambil nala-letak kamari kuah. Beko cari yang plastik. Ya kan? Ambo bawa ke hotel. Ya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kalau kita beres seperti dua tangan, tangan kiri ko segala makanan lama ko diambil di tangan kanan, nyo ndak dolo bingi do. Jo sendok, nyo bantu jo garpu. Di tangan kiri kan. Kalau berjalan nyo ndak pernah lomba. Kalau orang melangkah, Bu, kan begitu kan? Ada apa ibu mencari orang jalan itu? Tidak ada dia berlomba tangan kiri dan tangan kanan ini. Karena mau satu ke muka, satu ke belakang, maka indah perjalanan orang itu. Seperti itu hendaknya kita di rantau ini. Kun kal yaden wala takun kal ainen. Kalau kata tangan kita lain minta tolongnya dulu, indak nyo gawi sedi tangan su. Kalau layu-layu tangan su, nyuri sedi tangan kita. Nah ada minta tolong. Mata jangan ditiru. Ya kan? Mata ini yang membatasi hanya batang hidung. Tapi tidak ada toleransi. Kalau mata kita takkan tua, dia lalu loyo jagoang ya, kecil tusuk dia muanya. Coba lalu ang, dia lalu lah. Ya kan? Kalau mengerijuk mata kita, mengerijuk, lo mata suuk, nak mau ketinggalannya. Masuk nyamuk ke mata suuk, lainnya bantu di tangan mata kita. Matilah mengangak je lah. Kan? Jadi jangan ditiru kedua mata. Tinggal berdekatan, sama di kapalo, hidung nama membatih, tapi tidak pernah berketahuan. Ya kan? Kalau cuy itu kita hidup di rantau tambah payah awak. Bu, boleh ambo bertanya cik. Ambo dek lah banyak kumari pai mengaji kowe. Ba mangko orang Minang ko parantau. Ya kan? Ndak tabayang ambo ke mengaji ke Australia itu dah. Tapi dia ada orang Minang sinan, nyo danga YouTube, nyo ingin mengundang. Ya kan? Kira Australia ko bertetangga yo piaman. Ya kan? Ini bapak-bapak. Tak marah jaraknya. Lawi saya mati. Nah, ini. Abang mangko orang Minang suko merantau. Kok kecil orang gaik-gaik wah. Jangan ibu tanya lo ayat jo hadisnya. Kok tak ada ayatnya hadis. Jadi orang Minang ko dulu. Kalau layan anaknya. Sesudah anak lain. Kan ada orang yang keluar cik lain. Anak maunya kakak anak. Ayo. Jadi sebagian besar orang Minang ko, kalau lah keluar kakak anak ko nyo masuk ke dalam periuk tanah. Tu nyo songkok jo sabui karambi nyo kabe atau nyo anyui engka batang iye. Atau mengko parantau orang Minang ko.
Kalau nambah puta-puta di kampung saya, itu pusik kakak anaknya tu bawa nama di bawah janjang. Ya kan? Ndak tentu dia jalan ke keluar. Ya kan? Itulah. Iko nambah nyuian dulu kakak anaknya saudara. Merantau kok. Sampai beranak bercucunya siko. Ya kan? Pak Ketua kata beliau lah 35 tahun tinggal di Karawang. Sama ambo di Padang lah 51 tahun, Pak. Walaupun si Oto 25.000 nya kemerantau je tu. Ya kan? Di Padang. Ya kan? Jadi orang awakku suku merantau. Indak pelalok dia Oto. Tu orang awak, Pak. Ya kan? Kecuali berangkit malam. Kalau siangnya mencalik saja jendela. Sedang mencalik kok, aku rancak mengalih sate itu kok macam. Ya kan? Besoknya preso tempat tu. Hanya ambil sekat semeter lo, aku nyo bangun lapak-lapak. Sudah tu tagak rumah na. Ya kan? Tiba orang, apa kau jual tanah ke? Ya kan? Abe kau kemenakannya jauh pula. Pulang lo nyo nang ketibo, ayo lo kemenakannya. Ya kan? Akhirnya kaum muslimin orang nan asli di kota besar ko tinggalnya ke pinggir le. Orang Betawi le dojo di tengah kota Jakarta. Nah, ada lagi. Yang meramaikan kota ini adalah orang rantau. Ya kan? Jadi kalau orang rantau ini sepakat bapak-bapak, bisa kita jadi duduk di DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur. Inilah persatuan. Cuma cie syaratnya, ya kan? Biasa lola di awak di Minang meletakkan suku di belakang nama. Misalnya Pak Adam Malik ko, Buya Adam Malik ko, sukunya Sikumbang. Adam Malik Sikumbang. Ya kan? Ristawardi Pisang, sukunya Pisang. Di Batam, Pak, banyak orang Kristen jadi anggota DPR. Sebab itu, orang Batak banyak merantau sinan. Orang Batak, kok kan biasa namanya ada suku lekang. Ya kan? Muslim Sembiring. Ya kan? Manaun Lubis. Kalaulah pakai lubis-lubis tu, dia tidak memandang agama le. Dia pilih. Awaknya biasa lah awak. Awak orang Minang ko aneh nan padusi acok nama laki di belakang. Nya nama abak awak ndaknya. Ya kan? Ndak nama laki tu ndak abak awak tu. Kalau abak awak laki tu ndak boleh di pelaki tu. Jadi kalau nama ayah ibu Munir, nama ibu Indrayati. Indrayati Munir. Jangan nama suami lekang. Yang ndak apa awak. Suami ko bu, kalau cara jawab ndak ada itu dole putih. Ya kan? Ada laki-laki pisah jo bininya. Anak ada padusi cie. Nyola babini kena lain lah 10 tahun. Kemudian anak nan tinggal ko dapat jodoh. Tentunya hadir untuk menikah anak. Adik bini awak, ko mantan bini awak, jando awak, boleh dicium serupa lama. Ya kan? Yo lah lama nak ndak usah cium lah cik, ndak boleh doh haram. Jangan dicium yo jando tu, le terang dapat tu. Ya kan? Ndak boleh, yo lah jadi orang lain. Itu. Jadi suami itu terikat akad nikah dengan kita. Kalau itu lepas, tidak ada lagi. Sama dengan orang lain. Jadi biasakanlah kembali meletakkan nama ayah di belakang nama kita. Ya kan? Orang tahu awak anak siapa. Ya kan? Jangan nama suami. Kita mulailah meletakkan suku di belakang nama je.
Kalau gala kau ndak perlu nado Pak, ndak diakui di pemerintah di kartu penduduk do. Di kartu penduduk calilah nama Pak, biar Pak MM segala macam kan nama senentu sore. Ndak ada nama akademik, ndak ada galap sako. Kalau di sore enggak pusako, kau di kartu penduduk, kau asal panjang kau kartu penduduk semuanya. Iya kan? Asal kadang asaku ke diwe. Haji Ristawardi Datuk Marajo nan Batungke Ameh. Anan tersuri dekat tu penduduk Ristawardi saya. Pernah di kampung Ambo orang kalau beralek pada tua, mamaknya kan diangke jadi angku. Jadi galanya angku batuah nan bapayuang Ameh. Nyo tarimo kan tu penduduk dekat tu camat. Pak camat, bamang ko indak babuean namo den di dalam adalah angku kau. Angku batuah bapayuang Ameh. Iya kan? Nan dia giah namo de orang tua Pak sia. Dia giah namo de orang tua Ambo Muslim. Ayo itu saja. Iya kan? Tak boleh namo na lain di syariat. Iya kan? Kebanyakan awak suku menyurik niko. Bu. Oh bu. Tapi sadonyo kah orang bagala ko asli galanya? Ndak. Ada namanya Sabirin. Nyo jadi sopir camat. Ya kan? Pulanglah orang tua mamaknya nan mangale di Tanah Abang, kutiko Tanah Abang Jaya dulu. Ang lima kerajo yuang di kantor camat, manga membawa apabila ang kakayo tu, jadi sopir camat, apa hilangnya mau niang ke Jakarta, ya jangan mengalih. Tapi elo-elo orang menyampaikan berhenti dengan hormat, tamakan niyo, painya jo mau niangnya ke Jakarta. Ndak sampai 10 tahun do, rupa rata tangannya yo mengalih ko Pak. Kayu lo nyo serupa mau niang ko. Nyo ambil rumah di Pondok Indah. Di Pondok Indah tu orang profesor doktor Profesor doktor, awak nama Sabirin saja. Iya kan? Aman jago gensi, dek nyo kayu nyo bali lo papan namo nambah kilek tu. Serupa me bentuknya. Anyo buat di sinan DR Sabirin MSC. Tu orang tuanya pai berkunjung kemari. Jo adiknya. Tiba di rumah tu nyo pencet bel. Ikon dak rumah ajoang ke doyong. Iyo ya. Ajoang kan dak sarjana, doko orangnya doktor. Pencet sekali keluar Sabirin. Tiba di dalam sudah minumnya makan, kece ama kece ayahnya ko. Yuang kuliah hang selama di Jakarta aja. Indah ya aja. Bamang kola doktor jewaan aja. Di mana bisa orang kuliah tamat SMP ya aja. Ko menjago gensi segonyo. Orang siko banyak profesor doktor. Jadi DR ko artinya di sini rumah. Sabirin MSC mantan sopir camat. Ada orang MM kece awak master manajemen kira malin mencayo. Ya kan? Nah, yang perlu gelar akan dikejar apa? Takwa. Allah tidak akan memandang titelmu. Allah tidak akan melihat pangkatmu. Allah tidak akan melihat jabatanmu. Tapi Allah melihat takwamu. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Salah satu yang akan menjadikan kita takwa itu apa? Salat yang khusyuk. Sesudah itu apa? Tidak kikir. Pemurah. Ya kan? Ketiga, meninggalkan perkataan yang tidak ada gunanya.
Ya kan? Yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini memang berat ini. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan bisa mengantarkan kita kepada takwa. Kalau tidak ada kita bermusuhan sakampuang sanagari ko, biar di kampung, biar di rantau pak, itu kan hebat silaturahim pak. Itu dan disuruh Allah. Orang yang tidak membina ini akan putus silaturahim, putus kasih sayang. Sanksinya apa? Kalau kita memutuskan silaturahim, ithnani min ummati la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah wa la yukallimuna Allah wa la yuzakkihim. Ada dua golongan manusia yang tidak diacuhkan Allah di akhirat nanti. Yang pertama, qati'ur rahmi, yang memutus silaturahim. Yang kedua, wajarus su'i, yang jahat kepada tetangga. Tidak diacuhkan oleh Allah. Kama mengadu. Baru balaku pantun sinan, simantuang di parik putih, jarajak di tanah taban, tampai bagantuang nala putih, tampai bapijak nan lah taban. Tapi kalau putih bapacar, atu alun tampai bapijak taban. Putus cinta, alun bapijak taban. Yang bapijak taban tu, kalau Allah ndak mensucikan kita, Allah ndak mengacuhkan kita, Allah ndak melihat kita, siapa yang akan menolong kita di akhirat? Ada jamaah mengecek, Buya, kan Nabi bisa memberi syafaat. Nabi bagi syafaat itu pak izin Allah, bukan kemauan Nabi saja, diizinkan oleh Allah. Pantaskah orang ini diberi syafaat? Pantas kata Allah, baru bisa. Mujizat Nabi juga tidak sembarangan dipergunakan. Mujizat Nabi Musa apa? Salah satunya, tungkeknya bisa jadi ular, bisa pembalah laut, ya kan? Kalau tongkatnya bisa jadi ular besar, bisa tidak Firaun yang makan di ularnya tu? Bisa pak? Tapi kata Allah, ular itu tidak untuk memakan Fir'aun. Ada hukuman yang lain untuk Fir'aun ini. Iya kan? Nyelapin tungkek Nabi Musa jadi ular, makan Fir'aun tu. Bisa. Tapi Allah membuat bukan begitu. Karena mendapatkan sesuatu kemenangan, harus berkorban. Berkorban penuh perjuangan. Orang Islam menyebut jihad. Maka Nabi Musa itu berjihad. Coba bayangan, berjalan dari Mesir ke Palestina apa? Dari Mesir ke Palestina berjalan. Tiba di tepi laut. Bahkan menyuarang. Fir'aun lah mengajar di belakang. Saat genting seperti itulah Allah mengizinkan tongkat tadi dipergunakan. Ya kan? Lataan tungkik engkau tu ke laut. Maka air itu terbelah. Ditahan oleh Allah. Ternyata itu dasar laut dangkal. Di dasar laut itulah Nabi Musa lalu. Kalau yo bisa tungkik tu membuat jambatan, kita cari tungkik tu sama-sama di mana letaknya. Jadi mukjizat itu Nabi pun tidak sembarang bisa mempergunakannya. Ya kan? Jadi kita carilah reda Allah dengan banyak bertakwa kepadanya. Salah satu nan menjadikan awak orang takwa sabar. Sabar siapa yang ditiru Pak Ustaz? Sabar istri Nabi Ibrahim namanya Sarah. Siapa namanya? Sarah. Nah, kalau ibu ingin jadi orang takwa,
tirulah Ibu Sarah ko. Ibu Sarah ko lah 75 tahun sudah nikah jo Nabi Ibrahim, alun dapat anak. Manuang lah Nabi Ibrahim ko. Berapa lamanya Pak? Tu apa simak mana tu 75 tahun. Jadi bini apa lah bagau jo Pak 75 tahun. Kalau alun jo beranak apa bini lah. Pi 75 tahun. Ya kan? Aku 7 tahun baru. Atau lembari na ujian, tak usah bini. Jadi manuang lah Nabi Ibrahim ko sudah mandi sore. Daim kecil Siti Sarah. Di ma gajah menyubarang daim mangkokaru haye di muaro. Ambo caliak daim rusuh bana. Jadi ibu-ibu kalau manuang suami tanyo jangan dipedia ke. Lai terang ada ibu tu. Koreksi namanya. Kata Nabi Ibrahim, kita lah 75 tahun nikah, alun dapat anak. Ambo ingin dapat anak laki-laki, pengganti ambo jadi Nabi. Tamanuang lah Ibu Sarah ko. Bago tamanuang, yo ambo lalamo kropos daim, monopos. Ndak mungkin ambo kamalayan lah. Iya kan? Tapi ambo cali orang gaik serupa daim sehat go. Babini nyo jo padusinan mudo baranak. Biarlah ambo berkorban untuk daim. Korban korban perasaan. Sabananyo iko bare go daim. Kalau dapat suami babini celai ancuan di dalam go. Disangko bule buah nipah. Kironyo ampe bapa sagi di luar lipik nan tak berubah di dalam cair tiok ragi. Tapi karena daim ingin dapat anak ambo izinkan. Kok malu daim malamar ambo malamarkan. Sia tu kata Nabi Ibrahim. Anak angke awak dulu namanya si Hajir. Kalau tekan aja lai. Anyolah gadih kini taat. Biarlah ambo lamarkan untuk daim, untuk isteri yang kedua. Tapi kalaulah 75 tahun. Kalaulah 75 tahun ibu sudah nikah, indah do jadi pe anak lah. Acarian suami ko bini je lain. Pi 75 tahun. Manikah Nabi Ibrahim cek lain. Kutiko nyo kamasuk bili anak daro nyo mendoa apa? Doanya Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh. Nah, ini satu lagi Pak. Untuk mendorong kita cepat tiba di surga. Kita harus meninggalkan generasi yang saleh. Jadi jaga hubungan dengan suami. Jangan cerai, jangan pisah. Kalau seorang-seorang awak mendidik anak payah bu. Lah, jadi kutiko anak kolah lain, dia tahu lah Ibu Sarah istri tua tadi. Sarah, si Hajir lah beranak. Ibu-ibu seti Ibu Sarah kolah Pak. Karena suami lah beranak, piju perempuan lain. Allah Maha tahu agar istrinya ini tidak berlarut-larut berhibah hati, disuruh Nabi Ibrahim ko membawa pindah bini barunya tu ke Makkah gini tu. Makkah alun baurang lah alun serupa kini tu. 3 hari sinan baru dengan perbekalan yang minim Nabi Ibrahim disuruh pindah ke Palestina balik. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, apabila Nabi Ibrahim pulang setelah anak ko bau umur 11 tahun. Apa yang ada dalam diri Siti Hajir itu? Tabah, sabar, tawakal. Kalau Siti Hajir nan tinggal di Karawang,
Alalanya pengadilan agama dia mengadu laki kau kemana? Sawale tahun tak pulang. Sama jo Bang Taib. Ini bapak-bapak itu. Iya kan? Pulang Nabi Ibrahim semalam lalu jo anak nyo suruh dabiah di Allah untuk korban. Di sini melihat ketakwaan Pak. Dari bayi anak ditinggalkan, istri berjuang sendiri, sampai luka-luka kakinya, lari dari Safa Marwah mencarikan air untuk makanan anak. Ternyata rezeki itu di bawah kakinya. Mangko disuruh ada Allah bau sao. Jadi saya tidak percaya kalau wanita disebut makhluk lemah. Contohnya Siti Hajir. Kalau di Sumatera Barat, Siti Manggopo, Rasuna Said. Kalau di Aceh, Cutnya Din. Tidak ada itu sebutan perempuan lemah itu. Iya kan? Siti Hajir ini karena berjuang untuk anaknya, ternyata rezeki itu di bawah kaki anaknya lalu. Anyola lari-lari Safa Marwah 7 kali. Itulah usaha. Anyo kakek air yang keluar di kaki anak tu. Keluar menjadi mata air. Diminum oleh miliaran manusia Islam. Tidak habis sampai kini. Namanya air zam. Ini usaha seorang ibu untuk anaknya tetap bisa hidup, makan dan minum. Wanita sangat mulia Hajir. Mimpi ko macurito mendabi anak ko kira ndak nyato do Pak dalam mimpi. Deklah 2 kali bermimpi disampailah ke istri le. Bam ko disampaikan ke istri karena anak ko anak berdua. Bukan anak awak seorang. Hajir, ambolah 2 malam bermimpi. Untuk korban tahun kini, anak awak Ismail konan disuruh Allah menjamblih. Bagaimana pendapat adinda? Daim, caliaklah dulu. Mungkin mimpi ko permainan lalu. Kacimpuang permainan mandi. Kita caliaklah semalam lagi. Begitu suami istri itu Pak, ada tulaan suwe, ya kan? Dia ke istri ko, malam besok baulangnya mimpi ko balik. Pandai-pandai selalu dah menyampaikan ke anak, dek umurnya sabale baru. Dipagui anak ko dek Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anak buah hatiku. Buah hati limpo bakuruang tali niai labuhan cinto bintang sumarak perhatian. Ayah lati ko malam bermimpi nak. Apa mimpi ayah? Dalam mimpi itu ayah disuruh mendabi engkau. Untuk korban tahun kini, fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Maukah Ismail tadi? Mau. Sebab Nabi Ibrahim minta anak saleh. Bukan anak jadi dokter, bukan anak jadi pejabat. Kalaulah diminta anak saleh Pak, kok jadi pejabatnya nanti tidak ke korupsi itu. Kalau anak saleh. Ya kan? Tidak kadonya mensertifikat alawi gitu loh. Ya kan? Kalau anak tu anak saleh. Tak kadonya membuat ijazah palsu gitu. Kalau orang menggalih, dia tak mengicu orang membali itu. Kalau anak saleh. Jadi mintalah seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin alim. Diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Jawabnya, qala ya abatif'al, ayah kerjakanlah sesuai dengan perintah Allah. Satajiduni
insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah melihat ambo sabar ya. Sebalik tahun bu, ambo hanya di Dabiah. Ambo ada anak ambo tinggal di Jakarta Timur, di kelurahan Pegilingan, Cakung. Itu namanya Fadli Pagarah, Panyantun, Suko Manalepon, Panggalak. Tapi kok kadi Dabiah mungkin tak mau. Fadli, iyo ya. Untuk korban tahun kini, Fadli nan gapuk keci Allah, Fadli kadi Dabiah untuk korban tahun sampai balik sampai 6 kot. Ba pangana Fadli. Nyo ndak kaberang no Pak, ndak kawangi nyo do. Cuma nyo balik ane tongan ko gambo, ya. Ayah kalai gapuk jo. Umur ayah lah 73 lah hampir mati je le. Ko ayah saya di Dabiah Pak. Apa jawab Pak? Kini ndak anak disuruh Dabiah le do Bu. Kejadian Nabi Ibrahim tadi mah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah bulat tekadnya melaksanakan perintah Allah, pisau lah di atas sajam, liana lah di atas di atas tanah, daguaknya lah di angke kate, kaki je tangannya lah di kabe, tinggal memotong salai. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami menyeru Ibrahim. Apa seruan Allah? Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Acuy ko orang mencari takwa tu Pak. Anak di Dabiah amun. Itulah ciri orang takwa itu, mengorbankan apa yang disayanginya. Iya kan? Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ikonyo sekedar cobaannya Ibrahim. Saya tidak akan biarkan engkau menyembelih anak. Anak engkau ini akan jadi nabi. Jadi ya anak nambo Dabiah la ya Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Saya tukar anakmu ini dengan kibas yang besar. Dibawalah kibas besar dari sorga oleh Allah. Malaikat nama membawa. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baik engkau untuk orang sesudah engkau. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan saya kepada orang yang suka berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim ini hambaku yang benar-benar beriman. Tidakkah kita rindu dapat pujian seperti ini dari Allah? Kita semuanya pasti rindu. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini ya Allah, tanggal 4 Zulqa'dah, kami semuanya berkumpul di gedung Ikatan Keluarga Minang yang tinggal di Kabupaten Kerawang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ya Allah. Walaupun hari hujan, beliau datang bersama-sama bersilaturahmi walaupun rumahnya tidak berdekatan ya Allah. Saya mohon ya Allah bersama-sama dengan jemaah ini, berilah beliau pahala sebanyak tetes hujan yang jatuh semenjak tadi ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini mempererat persaudaraan, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, mengeratkan tali silaturahmi,
membangun jembatan hati sehingga komunikasi yang baik dalam segala urusan dapat kami selesaikan ya Allah secara cepat dan lancar. Ya Allah, jauhkanlah warga kami ini dari permusuhan dan pertengkaran. Jadikanlah hatinya dekat ya Allah, seperti dua busur anak panah. Ya Allah, kuatkan iman beliau, tingkatkan ketakwaan beliau, sabarkan beliau menghadapi situasi ekonomi yang sekarang kaum muslimin sangat teruji ya Allah. Apakah kami ini sabar menerima ujian-Mu? Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami yang terbaik di muka bumi yang kami menikmati sebentar ini. Ya Allah, karena kami selalu bermusuhan dengan iblis, kami selalu kadang-kadang melakukan kesalahan, kadang-kadang kami sadar dan minta ampun lagi. Untuk itu ya Allah, jangan beratkan kami dengan dosa, ampunkan dosa kami, gantilah keburukan dengan kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Bagi beliau yang masih hidup ya Allah, berikanlah dia kekuatan untuk beribadah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, bangunkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah anak generasi kami generasi yang taat, generasi yang terhindar dari maksiat dan mengkarat, dan hindarkanlah anak-anak kami dari pengaruh-pengaruh negatif yang akan menyesatkan hidupnya di dunia dan tidak ada masa depan akhirat untuknya. Ya Allah, cenderungkanlah anak-anak kami taat beragama, kuatkanlah imannya, jadikanlah orang tuanya seia sekata mendidik anak keturunannya agar pendidikannya sempurna, terutama pendidikan agama Islam ya Allah. Ya Allah, andaikan rezeki kami masih tergantung di langit, turunkanlah untuk kami. Andaikan rezeki kami masih terbenam di bumi, keluarkanlah untuk kami, yaitunya rezeki yang halal lagi baik. Ya Allah, utuhkanlah rumah tangga kami. Jauhkan kami dari pertengkaran suami istri. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.